Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Desiska. Saya Dela Fidrianjani. Di sini kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil diskusi kami, yaitu bab 3 dengan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Saya penyaji kedua. Baiklah, di sini saya sebagai penyaji pertama ingin menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK 65/2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekuasaan atas invest. Yang kedua, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan invest. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas invest untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan prosedur konsolidasi. Di sini menurut PSAK 65, prosedur laporan keuangan konsolidasian itu yang pertama menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, itu mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang ketiga, itu mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra-kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Kenapa dibutuhkan jurnal eliminasi? Itu karena untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan. Tidak seperti jurnal umum atau jurnal penyesuaian yang muncul pada siklus akuntansi pada suatu entitas. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan untuk proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama itu konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Menurut PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehannya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi, di mana laporan keuangan konsolidasi juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Kemudian laporan perubahan ekuitas konsolidasi, laporan posisi keuangan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi konsolidasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dalam laporan ini hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Yang kedua, ada perhitungan laba rugi neto konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Yang ketiga, semua pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasi untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Yang terakhir, bila terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas induk, seharusnya laba rugi neto konsolidasi akan sama dengan laba rugi neto milik entitas induk. Selanjutnya, isu lain seputar konsolidasi. Pertama, konsolidasi metode biaya. Pemilihan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. Terakhir, penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK 67, jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendali yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasian perlu diungkapkan diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, nama entitas anak. Kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali. Keempat, proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Kelima, laba atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Keenam, akumulasi kepentingan non-pengendali dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Dan yang terakhir, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas anak. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.